A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman Jakarta, saya pikir kita adakan tanya jawab sebagaimana biasa, tanya jawabnya umum. Namun sebelum itu saya perlu memberikan penegasan, pengulangan terhadap satu hal yang dari kemarin kepingin disampaikan ke antum, tapi sudah disampaikan tempo hari. Mungkin sekedar untuk mengulang saja, yaitu mengenai alam besar dan alam kecil. Tadi saya sebenarnya mau ngasih mukadimah bahwa jadi supaya lebih tergambar dalam diri antum tentang alam besar dan alam kecil. Alam besar yaitu alam semesta, alam kecil yakni manusia. Kenapa dua-duanya dibilang alam? Karena memang susunannya sama. Nah, untuk menjelaskan kesamaan susunan itu, sekedar pengulangan kembali. Nah, alam besar terdiri dari 3 alam, sebagaimana sudah disebutkan tadi. Yaitu, dan dulu juga sudah sering, yaitu alam akal, alam barzah, dan alam materi. Nah, alam akal ini, terdiri dari beberapa derajat, akal 1 melahirkan akal 2, akal 2 melahirkan akal 3, dan seterusnya sampai ke akal akhir. Dari situ terlahir alam barzah, kemudian dari alam barzah terlahir alam materi. Nah, alam akal juga disebut alam amr, alam urusan. Amr yakni urusan atau perintah. Amr bisa urusan, bisa perintah. Istilah ini diambil dari ayat Quran yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya padamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakan bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Nah, urusan Tuhanku ini bisa ditafsirkan 2. 1, menolak menjawab. 2, di samping menolak menjawab, 2 adalah yang ditafsirkan di ayat yang lain, yaitu bahwa urusan Tuhan itu adalah tanpa proses. Nah, biasanya yang kurang mempelajari filsafat lebih miring kepada jawaban negasi, yakni tidak menjawab. Roh itu urusan Tuhan, bukan urusan kalian. Itu maksudnya. Tapi kalau filsuf yang menafsirkan, maka ditafsir dengan ayat yang lain yang mengatakan innama amruhu, sesungguhnya urusannya, amruhu yakni urusannya, an yaqula lahu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau menghendaki sesuatu, maka berkatalah
berkata pada sesuatu itu jadilah, maka terjadilah. Yakni kepada sesuatu yang terjadi tanpa proses. Kalau materi ini kan dengan proses. Nabi Adam alaihissalam dari tanah, kita dari mani, pohon padi dari biji padi, dan seterusnya. Yang secepat cahaya pun itu proses, padahal sudah tercepat. Atau gelombang yang mungkin lebih cepat dari sinar, dari cahaya. Seperti sekarang ini kita ngomong ini pakai menggunakan atau menumpang, mengendarai gelombang. Jadi seperti tidak ada jarak antara saya dan antum di sana, padahal berjarak ribuan kilometer. Nah, ini memakai kecepatan gelombang, bukan kecepatan cahaya. Nah, jadi lebih cepat gelombang daripada cahaya. By the way, gelombang ini masih banyak lagi. Ada gelombang galaksi, segala macam. Tidak ada urusan dengan kita itu, hanya sekedar menambah wawasan. Sehingga suara-suara yang gelombang yang parabolanya lebih tinggi itu tidak mengenai ke telinga kita. Seandainya mengenai ke telinga kita, maka gendang-gendang kita juga bisa pecah. By the way, sallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kembali kepada masalah. Nah, apapun yang ada di materi ini, walaupun secepat suara, secepat cahaya, dan secepat gelombang, itu masih tergolong proses, bukan kun fayakun. Jadi yang di ayat yang mengatakan urusannya besar, urusan Tuhan, kalau menghendaki sesuatu berkata jadilah, maka terjadilah. Nah, itu tidak pakai proses. Nah, mengapa harus ada alam akal? Mengapa harus ada makhluk pertama? Mengapa materi tidak bisa tercipta dari Tuhan secara langsung, sementara Tuhan Maha Perkasa, Maha Kuasa? Mengapa materi tidak bisa? Jawabannya karena ketidakmampuan materi. Seperti kita, mengapa tidak bisa jadi nabi? Karena ketidakmampuan kita. Nah, jadi Allah bukan pilih kasih, bukan pakai diundi lalu keluar nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW sehingga diangkat jadi nabi, bukan begitu. Diundi lagi keluar 12 imam, mereka diangkat jadi imam, bukan begitu. Alaihimussalam. Akan tapi karena potensi yang ada pada mereka, yang potensi itu dicapai dengan ikhtiari. Potensi pertamanya sama dengan kita. Jadi modalnya sama-sama, anggaplah 1 juta rupiah modalnya itu. Nah, tapi mereka berdagang begitu pesatnya sehingga terkaya di dunia sejak zaman Nabi Adam, misalnya kayak gitu. Nah, kita dengan 1 juta bukan malah berhasil, tapi sudah tinggal 10.000. Jadi misalnya fitrah, akal, semua kecanggihan, semangat yang diberi oleh Tuhan, yang saya simbolkan dengan 1 juta, bukan malah bertambah, tapi sekarang malah berkurang. Misalnya rata-rata bertambah informasi, tapi takwa mungkin problem. Jadi karena itu mesti waspada. Hidup ini hanya sekali, jadi mesti waspada, diamalin. Semua orang menganjurkan akhlak, semua orang menganjurkan ikhlas, tidak ada yang menganjurkan riya. Nah, tapi yang beramal belum tentu kita yang menganjurkan atau yang dianjurkan beramal. Karena itu harus beramal.
Ikhlas yakni apa? Takwa. Takwa yakni apa? Beramal dengan fikih dengan benar. Gitu. Nah, mengapa materi ini tidak punya potensi? Karena dia terkungkung oleh ruang dan waktu. Ruang yakni volume. Volume yakni panjang kali lebar kali tebal. Jadi tempatnya ruang itu volumenya itu. Tempat kita, volume kita. Bukan lantai atau kursi yang kita duduki. Tempat secara filosofis, secara hakikatnya adalah volume kita itu. Nah, Tuhan maha tidak terbatas. Nah, ketika Tuhan tidak maha, ketika kita paham Tuhan maha tidak terbatas, berarti tidak mungkin ada rangkapan. Ya kan? Tidak mungkin ada rangkapan. Karena kalau ada rangkapan, berarti Tuhan menjadi terbatas. Karena masing-masing rangkapan saling membatasi. Kalau saling membatasi, berarti apa? Kalau saling membatasi, berarti gabungannya merupakan keterbatasan. Sekalipun sangat luas. Itu dari satu sisi. Nah, karena kalau Tuhan memiliki dua gabungan saja, A dan B, A membatasi A, B membatasi A, maka keduanya ini kalau digabung, sekalipun seluas apapun tetap terbatas. Karena perbatasan antara A dan B itu sebagai ujung atau sebagai pangkal. Nah, ketika ada pangkal, jadi A memiliki pangkal, B memiliki pangkal. Nah, sesuatu yang dikatakan pangkal pasti ada ujungnya. Kayak atas. Atas tidak mungkin dipahami tanpa memahami bawah. Bawah tidak mungkin dipahami tanpa memahami atas. Ayah tidak mungkin dipahami tanpa memahami anak. Anak tidak mungkin dipahami tanpa memahami ayah. Itu di dalam istilah logika disebut saling mengikat. Jadi pahaman-pahaman yang saling menuntut, saling mengikat. Jadi satu pahaman tidak bisa dipahami kecuali dengan memahami hal yang lain. Nah, kalau Tuhan memiliki rangkapan sekalipun hanya dua, berarti Tuhan menjadi terbatas. Karena A yang berbatasan dengan B itu berarti memiliki pangkal. Nah, kalau sudah pangkal pasti ada ujung. Nah, dengan demikian maka seluas apapun ke arah A, seluas apapun ke arah B, pasti ada ujungnya. Nah, dengan demikian Tuhan terbatas. Kalau Tuhan terbatas berarti makhluk, karena ada awalnya dan ada akhirnya. Kalau ada awalnya berarti sebelum awal tidak ada. Kalau sebelum awal tidak ada sekarang ada, berarti diadain oleh yang lain. Nah, ini dari satu sisi. Artinya tidak mungkin kan Tuhan terangkap, memiliki rangkapan. Dari sisi yang kedua, kalau Tuhan mencipta dua hal saja secara langsung, apalagi lebih, dua saja secara langsung, maka Tuhan akan menjadi terbatas, terangkap. Nah, kalau sudah terangkap berarti menjadi terbatas. Kenapa bisa menjadi terangkap? Karena seperti tadi yang saya katakan itu, antara sebab dan akibat mestilah memiliki kesejenisan, kesenafasan, kesewarnaan. Air yang menguap karena panas, air yang membeku karena dingin. Jadi penyebabnya tidak mungkin air yang tadi menguap karena panas, panas ini juga sebagai sebab bagi bekunya air. Tidak mungkin. Karena tidak senapas.
tidak kesejenisan, tidak terdapat kemiripan antara panas dan es. Begitu juga biji padi, tidak ada kemiripan dengan biji jagung, dengan pohon jagung, Karena itu biji padi kalau ditanam akan membuah atau menumbuhkan pohon padi. Tidak mungkin menunaskan pohon jagung. Nah, tidak ada kemiripannya, tidak kesejenisan, tidak memiliki kesejenisan. Anak kucing juga kucing, anak harimau harimau, anak kambing juga kambing. Nah, kalau Tuhan mencipta, jadi kita udah paham ya, kalau Tuhan memiliki rangkapan berarti Tuhan terbatas dan itu tidak mungkin. Yang kedua, antara sebab dan akibat mestilah memiliki kemiripan, kesejenisan. Nah, dengan demikian, kalau Tuhan mencipta dua saja, mencipta api dan es misalnya. Kalau Tuhan mencipta api dan es, berarti Tuhan mestilah seyogianya, ya. Kita tidak mewajibkan Tuhan, tidak memestikan Tuhan, tapi akal kita mengerti, mengetahui. Karena itu kita katakan seyogianya. Karena itu seyogianya apa? Seyogianya kalau Tuhan menciptakan api dan es sekaligus, yakni langsung, ini Tuhan sendiri yang mencipta langsung, maka akibatnya apa? Akibatnya Tuhan mestilah, yakni seyogianya menggunakan dua kuasa. Kuasa keapian dan kuasa keairan, keesan. Kalau Tuhan memiliki dua kuasa yang berbeda, maka kuasa keapian dan kuasa keesan itu saling membatasi. Ini kan saling membatasi, yakni kuasa keapian bukan kuasa keesan, kuasa keesan juga bukan kuasa keapian. Kalau saling membatasi, berarti kuasa Tuhan terangkap dari dua kuasa keapian dan kuasa keairan. Apalagi kalau ditambah kuasa kepohonan, kuasa kebinatangan, kemanusiaan, kuasa-kuasa sejuta kuasa. Semakin banyak rangkapannya, semakin terangkap Tuhannya. Semakin terikat Tuhannya, semakin terbatas Tuhannya. Gitu. Nah, karena itulah maka tidak mungkin Tuhan, jadi tidak mungkin dua makhluk tercipta dari Tuhan secara langsung. Jadi tidak mungkin tercipta. Jadi tidak mungkin tercipta karena yang mau dicipta ini apa? Yang mau dicipta ini tidak memiliki potensi. Nah, kuasa keapian tidak mungkin mencipta air dengan kuasa keapian. Nah, tidak ada kesejenisan. Kalau rumus kesejenisan ini rusak, maka rumus sebab akibat menjadi rusak. Kalau rumus sebab akibat menjadi rusak, maka kita tidak bisa memahami apapun. Nah, kita haus malah makan api. Nah, karena kita tidak mengerti sudah sebab akibat. Lapar makan api. Nah, ingin buang air ke kasur, tidur di kasur. Ngantuk mencebur ke sungai. Sudah tidak dikiranya mencebur ke sungai itu membuat nyenyak tidurnya kan. Sudah nggak ada ikatan ini. Nelayan membawa cangkul ke laut. Mau cari ikan pakai cangkul. Tidak ada hubungannya sudah. Sudah hancur rumus sebab akibat. Petani mau bertani ke sawah, membawa jaring ikan, membawa jala, membawa pancing. Mau bercocok tanam padi, bawa pancing. Yang mau memancing ke laut, bawa cangkul. Dan seterusnya. Yang ingin pandai, tidur. Yang ingin bodoh, belajar.
Kacau sudah. Nah, dengan demikian maka antara sebab akibat sudah merupakan sunnah Allah dan diketahui oleh akal manusia, mestilah. Jadi mesti ini sebenarnya Tuhan yang buat, bukan kita. Kita hanya mengetahui saja. Antara sebab akibat mesti ada apa? Kerelasian, kesamaan, kemiripan. Nah, dengan demikian maka akal memahami bahwa makhluk yang pertama tercipta dan yang terakhir tercipta oleh Allah secara langsung adalah makhluk yang satu saja, tidak bisa dua. Nah, dari makhluk yang satu inilah nanti muncul makhluk yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, sebelum saya teruskan masalah akal ini, sedikit saya mau tambahi mengenai kun fayakun tadi ya. Kan Allah mengatakan kalau Tuhan menghendaki, idza arada syai'an, kalau menghendaki sesuatu, idza arada syai'an an yaqula, berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah. Nah, mungkin kalau kita teliti, bertanya-tanya, makhluk itu kan belum dibuat sama Allah. Ini kalau Allah menginginkan sesuatu, itu berarti sesuatunya belum dibuat. Nah, mengapa Tuhan mengatakan maka Tuhan berkata kepadanya? Ini berkata kepadanya, padahal nyanya belum dibuat. Jadilah kamu. Berkata kepadanya yang belum dibuat itu, jadilah kamu. Nah, kok bisa yang tidak ada diperintah jadilah kamu? Kalau sudah diajak bicara itu kan berarti sudah ada. Kalau sudah ada, mengapa masih dikatakan jadilah kamu? Jadilah kamu, maka terjadilah dia. Loh, orang sudah ada kok. Gitu, barangkali ada pertanyaan begitu. Jawabannya adalah, jadi idza arada syai'an. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu itu belum di alam makhluk. Itu di mana? Di dalam diri Tuhan, yakni di dalam ilmu Tuhan. Idza arada syai'an, sesuatu. Menghendaki sesuatu itu dalam ilmu Tuhan. Berkata kepadanya jadilah. Nah, berkata di sini Tuhan tidak perlu bahasa. Alif ba ta a b c d ini bahasa kita. Tuhan tidak perlu bahasa. Karena Tuhan tidak perlu mulut. Yani berkata kepadanya jadilah. Ini berkata kepadanya, yani menghendakinya. Jadi kayak kita lah kalau mau melukis atau mau makan, kan menggambarkan dulu itu makan. Oh, saya lapar nih, mau makan coto, atau mau makan bakso, atau makan nasi pecel. Hanya jadi lapar nih. Mau makan pisang goreng, singkong goreng. Nah, kan digambarin dulu itu singkong gorengnya. Nah, baru kita jalan ke toko, jalan ke kedai, atau menggoreng di dapur. Kalau Tuhan berkata kepada bayangannya itu, jadilah. Jadi maksudnya menghendaki terjadi. Jadi tidak berkata-kata. Ya, jadi Allah kalau menghendaki sesuatu yang di ilmunya itu, maka dikehendaki untuk wujud, itu maksudnya. Maka terjadilah dia. Akan tetapi perlu diingat bahwa ilmu yang ada pada Tuhan, apapun yang ada pada Tuhan, seperti ilmu, kuasa, hidup, jangan lupa itu rumus tauhid yang tadi itu, yang dulu lagi, yang mungkin dulu sudah pernah diajarkan, bahwa semua kesempurnaan Tuhan itu apa? Tidak saling berbeda, sehingga tidak tercipta atau tidak mewujudkan ranggapan pada Tuhan.
Saya karena tidak ngajar istilahnya tauhid ini sama antum, jadi antum mesti baca-baca itu buku tauhid. Bagaimana mentauhidkan Tuhan, bukan hanya mengesahkan zatnya, tapi mengesahkan sifat-sifatnya juga. yakni seluruh sifat Tuhan pada hakikatnya satu. Dan dengan zatnya juga satu. Jadi hakikat yang satu. Misalnya Allah sebagai zat ya. Al-alim, maha mengetahui sebagai sifat. Nah, al-alim ini ilmu Tuhan terbatas enggak? Jawabannya tidak terbatas. Zat Tuhan Allah terbatas enggak? Jawabannya tidak terbatas. Nah, kalau dua hal ini sama-sama tidak terbatas, berarti pada hakikatnya satu hal, bukan dua hal. Jadi Allah dan Al-Alim, Allah dan Maha Mengetahui, yakni zat Allah dan sifat Maha Mengetahui, keberbedaannya di mana? Hanya dalam pemahaman kita. Di dalam kenyataannya tidak berbeda. Begitu pula Al-Alim dengan Al-Qadir, Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Kan beda, makna Maha Mengetahui dengan Maha Kuasa kan jelas beda. Ya kan? Nah, tapi perbedaannya itu hanya di akal kita, di pahaman kita. Secara kenyataannya tidak beda. Karena Al-Alim tidak terbatas, Al-Qadir juga tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, jadi pada hakikatnya satu. Jadi seluruh sifat Tuhan itu pada hakikatnya satu. Begitu juga seluruh sifat Tuhan dengan zat Tuhan pada hakikatnya satu. Karena itu kadang-kadang untuk memudahkan pahaman, seluruh sifat-sifat itu hakikat yang satu, yaitu apa? Kesempurnaan. Jadi sempurna, al-kamil, sempurna, maha sempurna. Kalau tidak berilmu tidak sempurna, kalau tidak hidup tidak sempurna, kalau tidak kuasa tidak sempurna. Nah, jadi seluruh sifat-sifat itu adalah berbeda hanya dalam pahaman kita, dan maksudnya adalah kesempurnaan. Jadi Tuhan yang maha sempurna. Nah, Tuhan dengan maha sempurna, karena sama-sama tidak terbatas, maka itu sebenarnya juga satu. Jadi Allah, ketika kita berkata Allah, sama dengan berkata maha sempurna, sama dengan berkata maha ilmu, sama dengan berkata maha kuasa. Itu dalam bab tauhid ya. Tentu saja sifat itu ada dua, ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah yang seperti tadi itu, yakni suatu sifat yang terpahami tanpa menghubungkan Tuhan dengan yang lainnya. Seperti ilmu, hidup. Ilmu itu juga pada dirinya sendiri, bukan ilmu kepada makhluknya. Kalau ilmu pada makhluknya, itu mesti sebelum kita memahaminya, mesti menghubungkan dulu dengan makhluknya. Misalnya berkata, Tuhan mengetahui nggak ya tentang makhluknya ini? Jawabannya mengetahui. Jadi dihubungkan dulu dengan makhluk, baru terpahami makna mengetahui makhluk. Tapi kalau mengetahui dirinya, Allah mengetahui dirinya, seperti kita kan mengetahui diri kita, selain mengetahui selain kita. Ketika ketika kita memahami Tuhan mengetahui dirinya, itu berarti tanpa menghubungkan dirinya dengan yang lainnya. Itu sifat zat. Kalau mengetahui makhluknya, itu sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Seperti pencipta. Jadi itu juga sifat perbuatan. Nah, sifat perbuatan ini hakikatnya baru, bukan kadim, bukan lama, bukan azali. Jadi karena dihubungkan dulu dengan makhluk, baru bisa terpahami sifat-sifat itu.
Pencipta, pemberi rezeki, pemberi hidayah, pengampun, pemberi pahala, pelindung, dan seterusnya. Nah, sifat-sifat ini apa? Sifat perbuatan. Nah, sifat perbuatan ini tidak bisa dikatakan seperti tadi itu, bahwa dia hakikatnya adalah sifat, adalah zat. Tidak bisa. Kenapa? Karena baru. Kalau Allah tidak berujung, tidak berpangkal dan berujung, tapi kalau sifat pencipta berpangkal. Berpangkal karena kenapa? Karena karena di makom zat, di derajat zat tidak ada penciptaan. Baru ketika ada makhluk baru mencipta. Ya, jadi penciptaan itu dimulai. Tapi kalau Allah hidup, maha tahu, maha kuasa, itu tidak dimulai. Tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada batasannya, tidak ada awal dan akhirnya. Tapi kalau penciptaan ada awal dan akhirnya, seperti kiamat berakhir kan gitu. Nanti mencipta lagi. Tapi yang jelas ada akhirnya. Setiap estafet itu ada akhirnya. Ada permulaan dan ada akhirnya. Nanti dimulai lagi, berakhir lagi, dimulai lagi, berakhir lagi, dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka sifat zat, hanya sifat zat saja yang bisa langsung dikatakan apa? Sebagai hakikat zat. Bukan bergabung dengan zat, tapi hakikat zat itu sendiri. Sedangkan sifat perbuatan tidak bisa langsung dikatakan sebagai hakikat zat, melainkan harus dipulangkan dulu ke sifat zat. Sifat zat ya. Jadi ada zat, ada sifat zat, ada sifat perbuatan. Nah, sifat perbuatan ini harus dikembalikan dulu ke sifat zat, baru dia kembali ke zat. Sifat pencipta, pengampun, dan seterusnya bisa dikembalikan ke sifat zat yang mana? Yang kuasa, maha kuasa. Jadi maha kuasa mencipta, maha kuasa mengampuni, maha kuasa memberi hidayah, dan seterusnya, memberi rezeki, dan seterusnya. Nah, jadi sifat-sifat perbuatan ini bisa dikembalikan ke sifat kuasa. Nah, kuasa karena tidak terbatas, maka dia hakikat zat. Jadi ada zat, ada sifat zat, ada sifat perbuatan. Sifat zat bisa dikembalikan langsung ke zat dengan mengatakan hakikat zat. Sementara sifat perbuatan tidak bisa dikatakan sebagai hakikat zat, karena sifat perbuatan baru, terbatas. Nah, kalau dikatakan hakikat zat, berarti hakikat zat juga baru dan terbatas, bermula dan terbatas. Maha suci Allah dari bermula. Allah tidak bermula, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dengan demikian maka sifat perbuatan ini mesti dikembalikan dulu kemana? Ke sifat zat, yakni kuasa misalnya. Barulah sifat kuasa ini kembali ke pangkuan zat itu sendiri. Dengan semua penjelasan di atas tadi, maka dapat dipahami bahwa makhluk yang satu-satunya dicipta oleh Allah hanyalah akal satu. Ini penamaannya kita aja yang menamakan, yakni makhluk yang satu sudah. Mau dinamai apa aja terserah. Ya, dinamai sebagai akal satu oleh para filosof. Nanti dari akal satu itu terlahir akal dua, dari akal dua terlahir akal tiga. Sampai seterusnya, sampai mendekati dimensi materi. Makanya materi tidak punya potensi, sangat tidak punya potensi. Akal dua saja tidak punya potensi untuk dicipta Allah secara langsung. Kenapa? Karena setidaknya akal dua memiliki 3 rangkapan. Akal dua adalah akal dua,
akal dua bukan akal satu, akal dua bukan Tuhan. Nah, sudah ada 3 rangkapan. Bagaimana bisa keluar dari yang tidak berangkap? Nah, kalau akal satu cocok memiliki 2. Akal satu adalah akal satu bukan Tuhan. Berarti dia memiliki 2 rangkapan, cocok keluar, terlahir dari yang tidak punya rangkapan dan hanya punya 1 dimensi. Dia memiliki 2 dimensi. Anaknya nanti memiliki 3 dimensi dan seterusnya. Kalau Tuhan 1 dimensi. Tapi kan juga bisa dikatakan bahwa Tuhan bukan akal satu. Nah, jawabannya pembukanan di sini adalah bukan penegasian, melainkan pepositifan. Jadi justru memberikan kepositifan kepada Tuhan, bukan menafikan atau menolak kesempurnaan. Kalau akal satu dikatakan bukan Tuhan, itu kan berarti menolak kesempurnaan Tuhan dari akal satu. Tapi kalau dikatakan Tuhan bukan akal satu, bukan menolak kesempurnaan akal satu dari Tuhan. Karena akal satu makhluknya Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak memiliki kesempurnaan akal satu? Nah, berarti apa yang ditolak? Kekurangan akal satu. Yakni kalau dikatakan Tuhan bukan akal satu, yakni Tuhan tidak terbatas maksudnya. Bukan terbatas, bukan bermula, seperti akal satu. Itu maksudnya. Berarti pemberian kepositifan. Dengan demikian tidak menciptakan rangkapan. Tapi kalau akal satu itu memberikan rangkapan karena penegasian. Ketika dikatakan bukan Tuhan. Rangkapan itu ada 2. Ada rangkapan akal, ada rangkapan nyata. Yang kita katakan bahwa akal satu adalah akal satu dan akal satu bukan Tuhan, sehingga terdiri menjadi 2 rangkapan. Setidaknya rangkapan yang terjadi pada akal satu ini rangkapan akal, rangkapan pemahaman. Bukan rangkapan sesungguhnya di alam nyata. Di alam nyata tidak ada rangkapannya. Akal satu tidak memiliki rangkapan. Jadi ilmunya dengan zatnya sama. Seperti Tuhan itu, tapi terbatas ya. Jadi keterbatasan itu bisa tercipta dari rangkapan sekalipun rangkapan kepahaman. Makanya dikatakan Tuhan itu tidak terbatas secara realita dan secara kepahaman. Makanya jadi Tuhan mustahil terangkap dalam kenyataannya dan dalam pahamannya, pahaman kita tentangnya. Gitu. Nah, jadi ilmunya alam akal satu sama dengan zatnya akal satu, kuasanya akal satu juga sama dengan kuasanya dirinya. Jadi tidak terangkap dari sisi ini. Nah, tapi dalam akal dikatakan dia terangkap. Setidaknya dari 2 itu. Ini dia adalah dia bukan Tuhan. Terlahir akal 2. Menjadi 3 rangkapan dan seterusnya sampai ke akal akhir yang disebut Lauhul Mahfuz yang terdiri dari berbagai rangkapan tapi masih rangkapan pahaman. Nah, itulah mengapa Lauhul Mahfuz ini tidak menyisakan apapun yang ada di kejadian yang ada di alam materi ini dalam bentuk pengetahuan ya, bukan dalam bentuk determinisme, bukan dalam bentuk pemaksaan. Jadi semua diketahui oleh Lauhul Mahfuz, tapi tetap tidak dalam keadaan terinci seperti jadi dia sudah terinci ini, jadi di Lauhul Mahfuz ini sudah terinci dia karena sudah banyak dimensinya, terinci
tapi tidak mengalami perubahan. Gitu. Jadi pengetahuannya pengetahuan pasti. Nah, sementara di alam barzah nanti yang lahir itu mengalami perubahan, tapi perubahannya kun fayakun, tidak dalam proses. Nah, baru setelah lahir materi, perubahannya, kerincian dan perubahannya terjadi dalam proses. Nah, jadi akal 1 melahirkan 2, 2 melahirkan 3, dan seterusnya sampai ke akal akhir. Nah, akal akhir ini sudah banyak dimensinya. Nah, tapi masih dimensi ilmu. Jadi dimensi ilmu dia. Kemudian ilmu yang lebih sederhana. Baru terwujudlah apa yang dikatakan makhluk barzah. Nah, dari makhluk barzah ini sudah mandiri-mandiri itu. Mikail, Jibril, para malaikat itu. Nah, dari situ terlahir alam materi. Semua ini atas kehendak Allah ya. Kita hanya mengetahui sistem Allah ini. Jadi bukan mendikte Allah. Kita mengetahui. Seperti siang malam inilah. Kan dibuat Allah. Tapi kita mengetahuinya. Nah, untuk alam barzah ini sebenarnya masih ada perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan bahwa alam barzah ini mandiri, yakni tercipta dari atau tercipta atau terlahir melalui akal 1. Nah, itu lebih mudah dipahami, tidak ada masalah. Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa barzah ini adalah akal 1. Kok akal 1 tadi? Akal akhir ya. Sorry, bukan akal 1, akal akhir. Yakni ada yang mengatakan mandiri alam barzah ini dalam arti keluar dari akal akhir, bukan akal 1. Keluar dari akal akhir, yakni tercipta dan terlahir dari akal akhir, yakni Lauhul Mahfuz itu. Nah, akan tapi ada yang mengatakan bahwa barzakh ini itu adalah hakikat akal akhir itu, gitu. Yakni dia lapisan, kalau boleh saya katakan, seperti ilmu kita itulah. Jadi kita ini memiliki banyak informasi kan, banyak ilmu. Nah, begitu gambarannya, akal akhir. Nah, karena itu dia tidak mandiri dari akal. Mandiri itu saya katakan mandiri, bukan berarti mandiri sepenuhnya ya. Mandiri ya ini maksudnya bukan dia. Bukan mandiri dalam artian tidak perlu dia. Sebab yang namanya akibat selalu memerlukan sebabnya. Seperti lampu listrik, sekalipun sudah hidup, dia terus memerlukan arus listrik. Diputus arus listriknya, mati sinar lampunya. Jadi akibat selalu memerlukan sebab. Seperti kita ini selalu memerlukan Tuhan. Kita ini dikiranya satu keberadaan, tidak. Sebagaimana lampu itu, pijaran lampu. Jadi dalam satu detik terdiri dari jutaan kali pewujudan, penyinambungan, pemberian. Kita mengira kulit kita ini, tulang kita, badan kita, itu mengiranya apa? Tidak berubah. Padahal berubah-berubah. Bukan berubah dari gizi itu ya yang saya maksudkan. Pemberian, yakni tak pernah tidak terjadi ketidakpemberian, ketidakberlangsungan pemberian. Makanya para aulia yang tidak hanya mengerti hal ini, tapi merasakannya dalam kehidupan, itu sama sekali tidak akan ada pada dirinya kesombongan. Jadi hakikat kefakiran bagi dia bukan puisi, bukan sastra, bukan kata-kata indah, tapi hakikat kenyataan. Seperti lampu listrik ini, sinar listrik ini. Sekali diputus, hilang sinar listriknya.
Begitu. Jadi sinar listrik yang kelihatan satu ini adalah jutaan kesinambungan. Tapi kita tidak bisa membedakannya. Seperti satu saja kan pijaran listrik itu. Padahal dia tidak satu. Selalu memberi itu. Dia menyerbu kita itu. Jadi listrik yang kelihatan satu ini jutaan serbuan, miliaran serbuan, miliaran hujan dalam satu detiknya. Nah, begitu juga dengan alam materi ini, apapun yang wujud, termasuk kita ini miliaran dalam satu detiknya, miliaran keberadaan kita berulang-ulang. Pemberian berulang-ulang. Jadi mungkin kalau dimiripkan dengan film, misalnya antum buat film, bukan film yang sekarang ya. Sekarang mungkin sudah digital, sudah susah digambarkan. Kalau dulu masih pakai film negatif itu maksudnya. Nah itu kan ketika kita melihat adegan film, kan kelihatannya satu itu, ngobrol, orangnya satu. Misalnya orangnya berdiri itu kan, orangnya berdiri tidak bergerak, anggaplah begitu, tidak bergerak. Kan dikiranya satu gambar, padahal itu puluhan gambar. Nah, begitu juga dengan keberadaan kita ini, puluhan pemberian, puluhan gambar, puluhan keberadaan, dan seterusnya. Nah, kembali kepada masalah kita, kalau saya katakan tadi barzah itu mandiri, maksudnya bukan mandiri dari sisi kebutuhan atau keperluan kepada sebabnya, melainkan hanya berdiri saja, berbeda. Jadi pijaran lampu bukan arus listrik, kan begitu. Jadi barzah bukan akal akhir. Tapi ada yang mengatakan ya hakikat akal akhir itu gitu.